Kejaksaan Negeri Lombok Tengah resmi menetapkan Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jalaluddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi insentif pajak penerang jalan atau PPJ tahun 2019-2021. Jalal ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Lalu Karyawan dan Lalu Bahtiar Sukmadinata. Ketiganya langsung ditahan di Rutan Kelas IIA Kuripan Lombok Barat hingga 20 hari ke depan sembari menunggu proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Mataram. Jalaluddin merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Tengah tahun 2021. Sementara Lalu Karyawan adalah Kepala Bapenda tahun 2019-2021. Adapun Lalu Bahtiar merupakan Bendahara Pengeluaran Bapenda tahun 2019-2021. Dalam kasus tersebut ketiganya diduga melakukan penyelewengan insentif pemungutan PPJ dengan nilai kerugian negara mencapai 1,8 miliar sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan NTB. Penetapan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran insentif pemungkutan pajak penerangan jalan atau PPJ pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran insentif pemungutan pajak penerangan jalan atau PPJ pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada hari ini, Jumat tanggal 5 Desember 2025, telah menetapkan 3 orang tersangka dengan inisial LK selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sampai dengan 2021, J selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021, dan LBS selaku Bendahara Pengeluaran pada Bapenda Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sampai 2021. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka LK, J, dan LBS antara lain tetap mencairkan dan menyalurkan insentif pemungutan pajak penerangan jalan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tanpa melakukan keseluruhan rangkaian kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi, dan serta pengawasan penyetoran yang diperkirakan merugikan keuangan negara senilai 1.800.000.000 rupiah. Bu, pengeluaran itu tadi kan tentunya ada persetujuan dari pimpinan. Seperti apa kemudian peran di pimpinan di pengeluaran pajak yang dikeluarkan oleh 3 orang? Ya, nanti kita lihat di persidangan. Tolong dikawal rekan-rekan media. Kalau potensi tersangka lain ya. ada Bu. Karena ini sudah memasuki. Kalau potensi tersangka lain, silakan. Silakan karena ini nanti hak asasi manusia kalian mau selesai dulu. Ada tidak di BAP muncul mereka ini menjelaskan terkait persetujuan pimpinan, kan tidak mungkin uang keluar dari mereka begitu saja tanpa ada persetujuan dari pimpinan. Seperti apa? Ya, ini sudah pertanyaan teknis memasuki materi. Monggo kita kawal bersama-sama di persidangan. Monggo yuk sama-sama. Tapi kemungkinan tersangka baru ada nggak? Selain yang 3? Kita lihat nanti di persidangan ya. Makanya kita kawal sama-sama semua ya. Saksi sudah berapa diperiksa, Bu? Saksi itu lebih dari 20 orang. Apakah saksi yang diperiksa jabatannya setingkat atau di bawah atau ke atas juga ada, Bu? Ya, itu banyak. Itu ada juga saya. di tingkat atas mereka tersangka ini ada tidak? Itulah nanti kita kawal. Yuk, mari sama-sama kita kawal. Sudah memasuki sholat Jumat. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ditahan dulu ya. Ditahan kemana? Ini sudah ditahan tadi. Di mana, Bu? Di Kuripan. Oh, ini kenapa tidak di Peraya, Bu? Ya. Kan memang di situ. Kita perkara tindak pidana korupsi, ya. Oke, rekan-rekan media. Salam sehat selalu, semangat. Ya, tolong kawal bantu kami ya. Oke, teman.